Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Di perkuliahan rekayasa perangkat lunak ini, nanti ada beberapa yang akan saya jelaskan di sini dan saya uraikan untuk pengenalan dan pembahasan awal mengenai konsep dasar dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Apa saja yang akan kita pelajari dan nantinya apa saja pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas di mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini. Baik, saya akan mengawali dengan perkenalan dahulu. Perkenalkan, nama saya Surya Guntur yang mengampu untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Saya kerap dipanggil Guntur. Silahkan kalian ingin menggunakan panggilan Surya atau Guntur. Alamat saya saat ini, saya tinggal di Jalan Flamboyan, Desa Tanjung Sawit, Riau. Ini sekitar 40 menit dari Bangkinang, kalau misalnya kalian ada pernah tahu namanya Bangkinang. Nah, untuk kontak bisa hubungi saya di kontak WhatsApp ini. Untuk email saya menggunakan 2 email, dua-duanya saya pakai dan kalian bisa menghubungi saya melalui email manapun yang saya cantumkan di sini. Untuk kontrak kuliah kita di penilaian absensi, penilaiannya adalah 10%. Dan tugas itu 20%, UTS 30%, dan untuk UAS nantinya penilaiannya 40%. Perlu saya sampaikan juga untuk sistem perkuliahan, absensi saya akan menggunakan Google Classroom. Di dalam Google Classroom ini nanti akan saya sediakan absensi mulai dari absensi setiap pertemuan dan materi-materi, termasuk materi ini akan saya record di Google Classroom ini, di topik bagian materi. Begitu juga dengan tugas dan ujian sesuai dengan topik-topiknya masing-masing. Kemudian untuk absen ini wajib kalian nanti pelaksanaan pengisian absen di sini tidak ada mengisi komen ya. Jadi kalau misalnya kalian isi komen nantinya, kalau misalnya ada komen di sini, belum tentu yang komen itu sudah absen. Jadi nanti untuk pengisian absen itu seperti ini, silahkan diisi dan diserahkan seperti menyerahkan tugas. Nah, nanti saya akan bisa menilai dari siapa-siapa yang sudah mengisi dan tidak mengisi, atau sudah mengisi tapi terlambat. Akan kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai mata kuliah rekayasa perangkat lunak, apa saja yang akan kita bahas nantinya. Terkait dengan hari ini kita sifat introduction, pengenalan di awal. Apa sih RPLL itu, rekayasa perangkat lunak? Dan sebenarnya mata kuliah ini akan membahas apa dan arahnya kemana nantinya. Nah, kalau misalnya kalian sudah belajar mengenai bahasa pemrograman, ini ada kaitan erat dengan bahasa pemrograman tersebut. Contohnya nanti akan kita ulas di bagian pembahasan selanjutnya. Nah, untuk definisi awal, bahwa perangkat lunak adalah program komputer atau prosedur, aturan, dan dokumentasi yang berkaitan dengan data dan berhubungan dengan operasi suatu sistem komputer. Nah, jadi rekayasa perangkat lunak ini adalah sebuah sistem atau pendekatan sistematis mengembangkan suatu sistem. Kalau kita analogikan, rekayasa perangkat lunak ini seperti kita membangun sebuah rumah. Jadi kalau membangun sebuah rumah itu ada yang bisa kita bangun tanpa harus menggunakan konsep, ada yang perlu kita konsep. Atau contohnya begini, kalau misalnya kita membangun rumah, tentu kita akan merancang dahulu bentuk rumah, ada berapa pintu, berapa jendela, bahannya bagaimana, apakah menggunakan dinding, beton, atau masih menggunakan papan, atau bahan-bahan yang lainnya. Nah, itu dipertimbangkan dan itu dikonsep sejak awal. Nah, biasanya di sini membutuhkan atau melibatkan seorang arsitek atau desain interior untuk membangun sebuah rumah. Permisalan ini kita pakai tidak jauh beda dengan ketika kita ingin membangun sebuah sistem. Jadi membangun sebuah sistem yang nantinya akan berguna atau memudahkan pekerjaan kita. Untuk membangun sebuah sistem kita perlu perencanaan, sama seperti halnya analogi tadi, kita membangun rumah. Ada rumah yang bisa kita bangun tanpa harus mendesain terlebih dahulu. Udah ada bahan-bahan, kemudian sudah ada tukang yang juga sudah ada, dan kita suruh mereka untuk membangun sebuah rumah, kita gambarkan saja begitu. Akan tetapi beberapa resiko yang akan kita hadapi adalah ketika rumah itu tanpa kita konsep terlebih dahulu, bisa jadi waktu penyelesaian akan lebih lama, bisa jadi biaya yang akan digunakan bisa jadi lebih mahal atau over budget. Nah, tidak sesuai dengan prediksi. Kalau membangun sebuah rumah, prediksi kita memang 70 juta sudah terbangun satu rumah. Nah, ternyata untuk membangun sesuai yang kita inginkan itu tidak terpenuhi atau over budget, bisa lebih dari 70 juta. Atau terbangun dengan biaya 70 juta tapi desainnya tidak sesuai dengan keinginan kita, atau bahan-bahannya tidak sesuai standar yang kita inginkan gitu ya. Nah, itu pentingnya untuk kita merancang. Tapi kalau misalnya sifatnya bukan proyek besar atau bukan
sebuah rumah yang besar, kalau misalnya dibangun sesuai dengan budget yang minimal, misalnya rumah-rumah kecil-kecil seperti itu, mungkin itu bisa diterapkan tanpa harus menggunakan seorang arsitek atau desain interior, tanpa harus didesain terlebih dahulu, gitu kan. Bisa langsung dibangun, hanya kita jelaskan kepada tukang, kita maunya begini, bentuknya rumah, bentuk kamar, ada 2 kamar dan seperti ruko begitu saja, itu tanpa harus ada perencanaan juga bisa gitu kan. Akan tetapi kalau misalnya kita sudah membangun sebuah rumah yang besar, 2 tingkat atau 3 tingkat atau lain sebagainya, dengan bentuk-bentuk ruangan yang kita inginkan macam-macam gitu kan. Nah, itu memang sebaiknya kita menggunakan jasa dari arsitek atau desain interior. Nah, ini hanya sebagai analogi atau permisalan. Ketika kita mau membangun sebuah rumah, baiknya kita perhitungkan dengan matang. Kita mulai didesain, kemudian dari ukuran besi, bahan-bahan, dan lain-lainnya, itu sudah diperhitungkan secara rinci. Sehingga ada blueprint yang menjadi acuan kita. Ketika nanti rumah itu sudah selesai, kita bisa menjadikan evaluasi. Oh, ternyata yang kita gambarkan itu acuannya adalah jendelanya ada 7, sementara yang terimplementasikan yang sudah dibuat hanya 5. Berarti kita bisa melihat ada 2 jendela lagi yang belum terpenuhi atau belum dibuat. Nah, ini bisa menjadi koreksi kita, gitu ya. Jadi tetap bisa terkontrol dan tertinjau. Begitu juga dengan penerapan sistem. Analogi itu mirip-mirip ya sebenarnya. Cuman kalau misalnya di sistem itu agak lebih kompleks. Contohnya begini. Ketika membangun sebuah sistem, kemudian sistem itu sudah besar dan kompleks, kalau kita mau penyelesaiannya lebih cepat itu tidak mudah. Kalau tadi rumah itu kalau misalnya kita mau bangun ternyata dengan kapasitas 5 pekerja atau 5 tukang yang membangun rumah tersebut, kelihatannya untuk 1 bulan bisa selesai. Tapi kalau misalnya kita ingin sampai misalnya 3 minggu selesai, kita butuh tambahan orang. Misalnya tambah lagi ada penambahan tukang 10 tukang. Berarti 15 totalnya. Berarti penyelesaian rumah itu bisa jauh lebih cepat. Nah, tapi berbeda dengan pengembangan sistem. Jika kita membangun sebuah sistem, kita pengen sistem yang mau kita bangun itu cepat selesai. Kita mendatangkan 5 programmer untuk bergabung mengembangkan sistem. Yang tadinya ada misalnya 5 programmer, berarti ada 10 programmer. Belum tentu 5 yang baru datang ini bisa tune in atau bisa kerjasama sesuai dengan ritme yang sudah dikerjakan oleh programmer sebelumnya. Nah, itu kayaknya perlunya persiapan dan perencanaan yang matang. Nah, rekayasa perangkat lunak ini adalah membahas mulai dari tahap perencanaan sistem dan sampai sistem itu bisa selesai. Nah, begitu. Nah, mulai dari nanti spesifikasi, kebutuhan awal, kemudian dari algoritma pemodelannya, dan sampai fitur-fitur apa yang ingin dikembangkan. Bahkan sampai nanti di tahap akhirnya itu sampai untuk perawatan dan pengembangan sistem. Kalau misalnya ada ada penambahan sebuah sistem, itu dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus merusak susunan program yang sudah ada. Gitu ya. Contoh kalau misalnya analoginya tadi di rumah, ternyata rumah ketika sudah ada hujan ada bocor. Nah, untuk mengatasi kebocoran ini ya tinggal ditempel dan dicari di mana celahnya, permasalahannya, dan ditempel misalnya di atapnya. Akan tetapi tidak semudah itu untuk menerapkan pada pengembangan aplikasi. Ketika aplikasi sistem sudah selesai atau aplikasi itu sudah selesai, jadi kalau misalnya ada sebuah error, ada sebuah ketidaksesuaian yang kita inginkan, itu merubahnya itu tidak mudah. Tidak seperti halnya yang kita bayangkan mudah begitu. Karena kaitannya begini, bahasa pemrograman itu kita tuliskan beberapa baris. Kalau misalnya aplikasi-aplikasi kecil mungkin kita masih bisa untuk mengontrolnya. Akan tetapi jika program itu sudah besar, kompleks, untuk merubah program itu bisa jadi banyak coding yang harus diatur ulang. Nah, sementara untuk penerapan coding yang misalnya aplikasi sudah kompleks, sudah besar, jika coding-coding yang dituliskan tersebut dicetak atau di print out, itu bisa mencapai sampai di print menggunakan kertas, itu bisa satu rumah itu bisa penuh hanya untuk mencetak coding-coding tersebut. Jadi
tidak mudah untuk melakukan perubahan ketika memang sistem itu sudah jadi. Makanya perlunya adanya perencanaan. Oleh karena itu, nantinya dari awal ini kita akan belajar bagaimana untuk membangun sebuah perencanaan tersebut sampai nanti kita ke pengujian perangkat lunak tersebut. Nah, secara garis besar untuk memahami konsep dasar dari RPL ini, rekayasa perangkat lunak ini, kita bisa menerapkan 5W ini. Apa itu RPL dan kenapa harus menerapkan RPL, bagaimana, di mana, dan kapan harus menggunakan atau menerapkan RPL ini. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa RPL ini adalah pendekatan sistematis untuk menganalisis mulai dari penilaian, implementasi, pengujian, sampai pemeliharaan dan rekayasa perangkat lunak ini sangat kompleks. Karena ini adalah pendekatan yang untuk merancang mulai dari awal sampai tahap akhirnya. Sehingga program atau aplikasi yang kita bangun nantinya ini dapat terjalankan atau dapat digunakan dengan baik, terus dikembangkan. Kenapa sih harus menggunakan atau menerapkan rekayasa perangkat lunak ini? Jadi ada beberapa alasan yang bisa kita gunakan, yaitu pengembangan untuk pengembangan perangkat lunak skala besar tidak akan dapat dikerjakan oleh satu orang saja. Jadi contoh, untuk membangun sebuah misalnya sistem informasi akademik lah ya, atau sistem informasi kampus yang sifatnya itu kompleks, ada mulai dari penerimaan mahasiswa baru, bagian keuangan, modul akademik, modul perpustakaan, modul wisuda, dan lain sebagainya. Jadi semua itu kalau misalnya mau dibangun satu orang saja itu nggak akan bisa. Kalau kemungkinan bisa, hanya saja membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena untuk membangun itu sendiri tentu banyak kendala-kendala. Ketika hanya bekerja sendiri, ya dia menyelesaikan sendiri. Nah, waktu yang akan dibutuhkan bisa jauh lebih lama. Oleh karena itu perlu adanya dibangun sebuah tim untuk mengembangkan suatu perangkat atau suatu sistem yang kompleks. Kalau misalnya udah skala besar, ya tentu tadi. Kalau misalnya kita mau bangun kamar misalnya. Contoh ya, ini analogi di pembangunan rumah tadi ya. Kalau misalnya kita mau nambah satu kamar aja, mungkin satu tukang saja udah cukup untuk membangun satu kamar itu. Tapi kalau misalnya kita mau membangun sebuah rumah dengan 3 tingkat begitu ya, rumah 3 tingkat dan ukurannya itu juga besar, yang nanti tujuannya untuk membuat ruko-ruko atau sebagainya, kalau satu orang saja tukangnya itu juga bakal kewalahan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan tim untuk pengembangan sistem yang akan kita gunakan. Untuk memudahkan terciptanya atau terbuatnya sistem itu, maka kita perlu menerapkan teknik-teknik rekayasa perangkat lunak. Sama sepertinya kalau kita analogikan sebelum bangun rumah itu tadi, kita perlu menyiapkan terlebih dahulu blueprintnya atau kayak rancangan bangunannya, fondasinya sesuai atau enggak, susunan atau bahan-bahan yang digunakan, kemudian besi-besinya. Nah, itu bisa kita koreksi. Dan kemudian nanti kalau udah mulai naik dinding atau naik tiang-tiangnya, itu juga bisa kita pantau gitu ya. Rekayasa perangkat lunak ini belum tentu diperlukan untuk pengembangan skala kecil. Itu tadi, kalau misalnya cuma pembangunan kecil, nggak perlu pakai penerapan RPL ini juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, kemudian kapan sih kita menggunakan di mana kita menerapkan rekayasa perangkat lunak? Ya, itu tadi seperti yang kita bahas sebelumnya. Kalau penerapan dari rekayasa perangkat lunak ini atau software engineer ini cukup untuk di pembangunan perangkat lunak yang skalanya besar atau menengah ya. Contoh kayak misalnya tadi untuk bangun sistem kampus, maka untuk membangun sistem informasi kampus itu diperlukan sebuah tim, dan memang sebaiknya dibuat sebuah rancangan di awal. Contohnya mulai dari pengembangan aplikasi atau penerimaan mahasiswa baru. Tahap awal mulai daftar sampai nanti dia lulus ujian, lulus seleksi. Setelah itu datanya akan langsung terhubungkan dengan bagian akademik dan bagian keuangan. Ketika sudah membayar semua uang kuliah atau uang pendaftaran, selesai administrasi, barulah dia akan masuk ke dalam datanya bagian akademik tercatat sebagai mahasiswa. Akan tetapi kalau misalnya belum menyelesaikan, belum tercatat mahasiswa. Nah, itu untuk membangun sebuah sistem itu udah tentu harus ada sebuah tim untuk mengembangkannya. Selanjutnya, kapan sih kita menerapkan ini? Nah,
Rekayasa perangkat lunak itu diperlukan ketika pengembangan perangkat lunak tidak dapat dikerjakan hanya dengan cara-cara tradisional. Itu tadi kalau misalnya mengerjakan sendiri. Kemudian ketika pengembangan perangkat lunak memerlukan teknik-teknik perangkat lunak sebagai produk perangkat lunak yang dihasilkan sesuai target yang direncanain. Nah, kemudian bagaimana teknik perangkat lunak ini atau teknik-teknik rekayasa yang diterapkan untuk pengembangan perangkat lunak secara garis besar itu meliputi tahapan ini. Spesifikasi perangkat lunak. Jadi mulai dari awal tuh spesifikasi nanti sistemnya ini mau bagaimana. Kemudian fitur-fiturnya mau ada apa aja. Sampai nanti ketika sudah diterapkan, sampai dari tahap pengembangannya dapat divalidasi dan evolusi tahap itu. Nah, perlu dipahami juga bahwa software engineer atau rekayasa perangkat lunak ini tidak sama dengan software developer. Kalau software engineer ini hanya membangun atau sebagai desain awalnya, membangun sebuah sistemnya. Dia merancang sistem yang akan nanti digunakan oleh yang pengguna produknya. Akan tetapi tidak sama dengan software developer. Software developer itu adalah yang membangun. Contohnya kayak misalnya analoginya begini. Kalau software engineer itu sama kayak arsitek atau desainer interior. Nah, sementara kalau software development itu adalah seorang teknisi atau programmernya. Nah, kalau di dunia pertukangan itu berarti tukangnya atau mandornya atau para pekerjanya. Nah, jadi mata kuliah ini adalah masih di software engineer, adalah perangkat rekayasa perangkat lunak sebagai software engineer gitu ya. Nah, itu perlu dipahami bahwa kedepannya harusnya nanti kalian sudah mampu membangun atau merancang, menyusun sebuah rancangan untuk membangun sebuah aplikasi. Selanjutnya untuk cakupan dari RPL ini nantinya, kalau misalnya tahap-tahapannya itu adalah mulai dari proses itu tadi, proses mulai dari awal mengidentifikasi, menganalisis apa kebutuhannya, apa fitur-fitur yang diperlukan, apa nanti perencanaan pengembangan ke depannya bagaimana. Nah, kemudian dari sisi produk adalah hasil dari yang sudah dibuat. Jadi perencanaan tadi sudah dibuat, maka dari sisi produk hasilnya itu nanti sudah dapat digunakan. Kemudian dapat dimanajemen atau digunakan oleh penggunanya. Secara garis besar sederhananya itu kalau topik dari pembahasan nanti yang akan kita bahas, secara singkatnya itu begini. Secara singkatnya untuk pembahasan mata kuliah RPL ini nantinya akan membahas mengenai 3 ini. Desain, algoritma, dan coding. Nah, desain ini nanti untuk merancang ya. Ini merancang sistem yang akan kita bangun. Mulai dari tampilan, kemudian fitur-fitur, itu nanti bisa didesain ini. Nah, untuk didesain sendiri ini bisa banyak macam. Kalau misalnya Photoshop, kemudian Corel, atau juga Adobe Illustrator, dan sebagainya ya. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang kita gunain untuk mendesain nantinya. Ya. Dari sisi tampilan, dari sisi fitur-fitur yang ingin dikembangkan, kemudian reaksi, kemudian juga bentuk sistem itu sendiri. Nanti apakah sistem ini berdiri sendiri atau akan terhubung terintegrasi dengan sistem yang lain. Contohnya modul tadi, misalnya modul penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini akan terhubung dengan modul sistem informasi keuangan. Dan sistem informasi keuangan juga akan terhubung dengan sistem informasi akademik. Nah, ini kan 3 modul atau 3 posisi, 3 bagian yang berbeda. Penerimaan mahasiswa baru, keuangan, akademik itu beda-beda, beda divisi. Nah, kalau misalnya kita membangun sebuah sistem yang nantinya terintegrasi satu sama lain, nah tentu ini perlu kinerja yang solid. Nah, kalau misalnya programmernya itu tidak dapat ritmenya itu tidak bisa bekerja sama, ya akan lebih sulit. Nah, karena begini, tiap programmer ini punya cara masing-masing untuk menerapkan atau membangun sebuah aplikasi. Nah, biasanya mereka punya tim sendiri yang sudah klop atau sudah bisa untuk sama-sama ngerti ketika mengerjakan bagian ini, nanti si A mengerjain di bagian itu. Nah, pengembangannya akan lebih cepat. Nah, tidak mudah untuk
kita datangkan programmer baru untuk bergabung dan mengembangkan sistem bersama. Belum tentu mereka bisa klop dan bisa kerjasama, ritmenya itu bisa sama. Kalau kerjasamanya sih bisa, hanya saja nanti ritmenya harusnya kan nggak begini, harusnya begitu. Nah, itu akan memperlambat juga. Jadi nggak semudah untuk kayak seperti kita analogi yang tadi ya. Nah, kemudian dari sisi algoritma ini nanti bagaimana untuk proses pelaksanaan sistem itu. Contohnya, nanti di sini kita menggunakan kayak UML, bikin UML, kemudian DFD. Kita juga akan belajar flowchart. Bagaimana kita menerjemahkan sistem itu mulai dari kalau misalnya habis login, nanti kalau misalnya salah passwordnya atau username-nya bagaimana reaksinya, kalau berhasil nanti tampil apa, kemudian nanti kalau misalnya belum punya akun harus bagaimana. Nah, itu didesain dengan cara kita menerapkan algoritmanya. Nah, di sini semua diatur bagaimana untuk sistem itu berjalan step by step-nya supaya rapi dan berjalan sesuai dengan prosedurnya. Setelah ini semua selesai, baru nanti di coding. Di coding ini bahasa pemrograman yang bisa dipakai banyak ya. Kalau misalnya kayak misalnya Pascal, yang dasar C++, kemudian misalnya DLP atau Python, terus kemudian lain juga ada VB.NET. Nah, ini ada beberapa yang bisa digunakan. Contoh kalau misalnya aplikasi yang sifatnya berbasis web, berarti seperti Ruby atau Java script atau bahasa pemrograman PHP. Nah, ini bahasa pemrograman yang bisa diterapkan. Akan tetapi perlu difahami adalah begini. Apapun bahasa pemrograman yang digunakan, algoritmanya itu tetap sama. Nah, hanya saja nanti pendeklarasian dari bahasa pemrograman tersebut yang berbeda. Contoh di Python, bahasa untuk menerjemahkan, untuk menampilkan perintah, untuk menampilkan suatu teks misalnya, itu tidak sama dengan cara menampilkan di JavaScript. Nah, hanya saja beda itu. Tapi secara logika, secara algoritmanya, ini sama. Dulu di masa saya juga masih belajar, dosen saya itu ada bilang, begini, apapun bahasa pemrograman yang akan kalian gunakan, cukup kalian itu kuat di bagian algoritma. Nah, beliau sampaikan juga, kalau beliau itu juga nggak pandai, belum terbiasa menggunakan C++. Akan tetapi, karena dia sudah paham mengenai algoritmanya, hanya saja tinggal mempelajarin perintah-perintah untuk mendeklarasikannya. Setelah itu, sama semuanya. Gitu. Nah, kalau misalnya nanti kalian sudah ada ketemu mata kuliah bahasa algoritma pemrograman, biasanya di semester 1 sih. Tapi kalau misalnya ini sudah dipelajarin, sebaiknya kalian pelajarin lagi. Karena ini penting, basic atau dasar untuk kalian mampu membangun sebuah sistem. Nah, selanjutnya, kalau dari referensi yang saya gunakan itu dari beberapa ini, juga dari internet dan browsing-browsing dari yang lain. Nanti kalian juga bisa otodidak, termasuk dari YouTube dan sebagainya. Banyak source-source yang bisa kalian gunakan untuk browsingnya. Karena di internet itu rata-rata sudah banyak untuk menjadi sumber nambah wawasan. Nah, sebenarnya begini. Kalau saya pribadi yang saya merasakan adalah begini. Untuk kita belajar di kuliah, di kampus, itu kita hanya dapatkan sekitar 10%. Sisanya kita otodidak. Nah, itu pengalaman yang saya pahamin ya. Karena sebenarnya waktu yang kita punya untuk belajar di perkuliahan itu tidak mencukupi untuk kita bisa mengeksplor semuanya. Nah, sisanya sebenarnya kita bisa mengeksplor itu semua di waktu senggang kita, yaitu tadi otodidak. Kita browsing, kita ngelihat dari Google, kemudian kita juga manfaatin YouTube dan artikel-artikel banyak sih dari internet. Terutama kalau misalnya artikelnya punya orang bule ya. Nah, kalau punya orang bule ini dia walaupun kita agak kesulitan dalam menerjemahkan itu biasa di awal-awal. Tapi kalau udah terbiasa tuh enak loh. Artikel-artikel yang dibuat sama orang-orang bule itu detail, step by step-nya. Kalau untuk belajar bahasa Inggris itu sendiri juga nggak terlalu rumit kalau misalnya kita mau ya. Itu intinya sekarang mau atau enggak. Pembahasan di pengenalan apa sih yang akan kita bahas nantinya. Termasuk ini nanti kita bahas juga mengenai desain-desain bagaimana membuat sebuah UML, sebuah sistem, DFD-nya, flowchart-nya, nanti kita akan bahas juga. Saya cek dulu, di sini ada berapa orang yang sudah join? Oh, sudah ada 3 orang ya? Oke, udah ada 3 join. Oke, terima kasih sudah join ya. Nah, ini
videonya atau Iya Pak, sama-sama. Oke, ini videonya saya record, saya rekam. Jadi nanti setelah saya edit akan saya publish di Classroom sebagai arsip materinya ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang terkendala belum bisa join atau terkendala jaringan, nantinya bisa tetap bisa putar ulang nanti di YouTube. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan aja. Baik, saya mau tanya Pak. Ya, silahkan yang mau tanya siapa? Itu kita sistemnya 5W tambahan. Oh, untuk konsep dasar ini hanya cara kita untuk memahami ini aja sih, RPL. Ini bukan konsep yang harus diterapkan ketika kita mau membangun sistem. Ini hanya sebagai konsep dasar bagaimana memahami si rekayasa perangkat lunak mata kuliahnya aja. Tapi kalau secara untuk pengembangannya nanti kita akan menerapkan lebih ke sini. Nah, yang akan kita pakai itu nanti ini. Oh iya, ini saya minta maaf juga karena saya belum bisa mengaktifkan webcamnya. Webcamnya saya masih ada trouble. Nanti kalau sudah bisa kita streaming. Oke Bapak. Untuk di absen ini sudah 4 orang. Kali jumlahnya 4 orang ya? Ada yang lain Pak, tapi belum join Pak. Oke. Nggak apa-apa, nanti disampaikan aja. Terutama di di WhatsApp nanti, karena kalau semua informasinya akan saya share di sana. Kemudian untuk absen nanti sifatnya diserahkan ya. Kalau di komen boleh sih, cuman saja nanti kalau misalnya di komen belum tentu komen itu menyerahkan. Nah, saya itu penilaiannya nanti dari yang sudah menyerahkan. Seperti ini, nanti ada yang sudah mengisi dan statusnya terlambat. Nah, itu saya jadikan ini catatan. Contoh, biasanya kalau kita masuk jam 9.40, saya absennya itu batas pengisiannya jam 10:05 atau 10 begitu. Tapi itu nanti tinggal ini aja, untuk pendisiplinan di kelas kita aja. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya kira untuk di pengenalan ini saya cukupkan dulu. Saya akhiri sesi streaming ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.